Selamat pagi teman-teman. Sini saya Indra Dian Erik Sihotang dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perbedaan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran PowerPoint dengan video pembelajaran pada materi laju reaksi. Yang pertama, latar belakang. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri sendiri. Perubahan ini merupakan hasil dari proses belajar yang dapat diindikasikan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, serta perubahan aspek-aspek yang lain yang ada pada seseorang yang sedang belajar. Menurut Sun Haji 2014, setiap proses pembelajaran yang akan dilakukan harus dipersiapkan secara matang karena proses pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat siswa belajar. Pencapaian hasil belajar oleh siswa didukung oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal yang meliputi peserta didik dan faktor eksternal yaitu meliputi aspek keluarga, metode belajar, fasilitas, dan alat-alat belajar yang sedang digunakan dalam proses belajar. Selain itu, hal yang mendukung peningkatan hasil belajar adalah media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran adalah suatu perangkat ataupun suatu alat yang digunakan sebagai alat perantara atau pengantar dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Media pembelajaran dan lingkungan tempat belajar harus dapat ditempatkan seorang guru dengan baik agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang memiliki interaksi antar guru dan peserta didik tanpa adanya tekanan karena media pembelajaran adalah sebuah usaha yang dapat dilakukan oleh seseorang pendidik dalam menghilangkan kejenuhan siswa saat mengikuti proses pembelajaran. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki dampak yang besar dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar mengajar saat ini. Oleh karena itu, ada banyak media yang dapat digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Di masa wabah COVID-19 ini yang menyebabkan pendidikan harus dilakukan secara online, sehingga yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Peranan media dalam proses pembelajaran dapat menghemat waktu dan meningkatkan aktivitas belajar yang monoton. Salah satu pokok bahasan yang terdapat pada kimia di SMA adalah laju reaksi. Laju reaksi adalah pokok bahasan yang mempelajari tentang teori tumbukan, perhitungan laju suatu reaksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pada pokok bahasan laju reaksi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Medan, proses belajar mengajar pada mata pelajaran kimia khususnya pembelajaran masih berpusat pada guru atau guru lebih efektif dibandingkan semua peserta didiknya. Hal ini terjadi dikarenakan guru sampai saat ini masih menggunakan metode ceramah saat proses belajar mengajar di kelas dan tidak menggunakan media pembelajaran atau alat bantu peraga saat proses belajar mengajar. Pembelajaran dengan metode ceramah ini seringkali meningkatkan kejenuhan bagi seluruh siswa karena tidak dituntut untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang dibahas. Tetapi membuat siswa hanya terbiasa untuk mendengarkan informasi yang diberikan oleh guru tanpa berusaha untuk memahami konsep atau permasalahan yang sedang dibahas saat proses pembelajaran, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa menjadi rendah dan cenderung mudah merasa bosan saat mengikuti pembelajaran dan akhirnya tidak fokus. Hal ini juga sangat berdampak bagi hasil belajar siswa itu sendiri. Hal inilah yang sering menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Menurut penelitian sebelumnya oleh Karin Sawati juga menyatakan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Menurut penelitian dari Viviantini, Rede dan Sayanana mengatakan bahwa penggunaan media video pembelajaran mengalami perubahan hasil belajar yang sangat signifikan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perbedaan hasil belajar siswa menggunakan media PowerPoint dengan
video pembelajaran pada materi laju reaksi. Adapun ruang lingkup dari judul saya, itu yang pertama, proses pembelajaran masih berfokus pada guru. Yang kedua, kesesuaian media pembelajaran yang digunakan saat proses belajar mengajar. Yang ketiga, proses pembelajaran yang dilakukan tidak secara tatap muka tetapi secara online. Yang keempat, hasil belajar yang diperoleh siswa rendah. Yang ketiga, ada batasan masalah. Objek penelitian adalah siswa kelas 11 SMA. Media pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen 1 adalah PowerPoint, dan media pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen 2 adalah media video pembelajaran. Materi pembelajaran kimia yang diajarkan pada penelitian ini adalah laju reaksi, dan pengukuran yang dilakukan terhadap hasil belajar. Yang keempat, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen 1 yang dibelajarkan dengan media PowerPoint pada materi laju reaksi? Yang kedua, apakah ada peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen 2 yang dibelajarkan dengan media video pembelajaran pada materi laju reaksi? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 pada materi laju reaksi? Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen 1 yang dibelajarkan dengan media PowerPoint pada materi laju reaksi. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen 2 yang dibelajarkan dengan media video pembelajaran pada materi laju reaksi. Yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 pada materi laju reaksi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat secara teoritisnya yaitu dapat memberikan sumbangan ide bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia. Manfaat praktisnya itu ada yang pertama, bagi guru, yaitu dapat memberikan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang sama yang terjadi pada proses pembelajaran. Yang kedua, bagi peneliti, yaitu dapat memberikan pengalaman langsung dalam penerapan media pembelajaran PowerPoint dan video pembelajaran pada materi laju reaksi. Yang ketiga, bagi siswa, yaitu dapat memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran kimia serta meningkatkan hasil belajar pada materi laju reaksi. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dialami seorang individu yang berasal dari suatu tindakan belajar. Yang kedua, media pembelajaran merupakan media yang efektif untuk melaksanakan proses pengajaran yang direncanakan dengan baik. Yang ketiga, media PowerPoint merupakan salah satu media yang berfungsi untuk menunjukkan suatu gambar pada slide atau menunjukkan suatu materi yang diubah menjadi sebuah animasi sehingga siswa akan lebih mengingat dan memahami materi yang dipelajarinya. Yang keempat, media video pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi baik secara audiovisual yang tujuan utamanya adalah menyampaikan materi pembelajaran. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satuan waktu. Selanjutnya ada kajian teori. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Belajar juga merupakan proses internal yang kompleks yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, menurut Slavin, belajar adalah perubahan yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman atau latihan atau merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan.
dalam keseluruhan proses pembelajaran. Belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan paling dalam hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang belajar, bukan saja perubahan mengenai pengetahuan, tetapi kemampuan untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penguasaan, dan penghargaan dalam diri individu yang belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mereka menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang telah dicapai akan bertahan lama dalam ingatan yang bermakna bagi dirinya sendiri untuk dapat membentuk perilaku yang dapat digunakan sebagai alat memperoleh informasi dan pengetahuan lainnya. Hasil belajar kognitif adalah hasil dari tingkah laku siswa yang dikehendaki yang benar-benar terjadi terhadap penugasan materi pembelajaran. Hasil belajar merefleksikan keluaran kompleksitas secara berdegradasi dengan teknik penilaian tertentu. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk menyalurkan pesan atau informasi kepada siswanya sehingga siswa tersebut dapat terangsang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Sementara itu, menurut Rusman 2013 dan Saputra dan Jinurain 2018, media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Lalu dilanjut lagi oleh Heineck bahwa media pembelajaran itu merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran secara umum memiliki fungsi pokok dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, penggunaan media belajar dalam proses belajar mengajar adalah salah satu alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media belajar merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, media belajar dalam pengajaran penggunaannya integral dengan tujuan dan isi pelajaran. Yang keempat, media belajar dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar, mengajar, dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan. Yang kelima, penggunaan media belajar dalam pengajaran digunakan untuk mempertimbangkan proses belajar mengajar. Media pembelajaran. Media PowerPoint adalah program aplikasi presentasi yang populer dan paling banyak digunakan saat ini untuk kepentingan presentasi dalam proses pembelajaran. Penggunaan media PowerPoint ini adalah salah satu alat bantu yang dapat digunakan seiring semakin berkembangnya teknologi. PowerPoint ini memberikan banyak keuntungan bagi guru dalam menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar, yaitu diantaranya PowerPoint ini dapat melatih daya ingat siswa saat menerima pembelajaran yang diberikan karena di banyak hal yang menarik dalam slide yang ditampilkan. Di dalam PowerPoint ini memiliki banyak variasi fitur yang dapat kita gunakan, yaitu memberikan warna, gambar, atau animasi yang dapat menimbulkan kesan menarik pada setiap siswa yang melihatnya. Sehingga semakin menarik slide yang ditampilkan, maka akan semakin menarik perhatian dari semua siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Media video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Program pada video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan dapat memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada siswa, dan penelitian ini media video pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi laju reaksi adalah gambar dan suara. Adapun manfaat dari media video dalam pembelajaran ini adalah media ini dapat digunakan atau diputar di mana saja oleh siswa. Selain itu juga, media ini juga dapat diputar secara berulang kali, dan media video ini juga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Laju reaksi. Laju reaksi adalah berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk dalam satu satuan waktu. Satuan dari jumlah zat bermacam-macam, misalnya gram, mol, atau molaritas.
Dalam perhitungan kimia banyak digunakan zat kimia berupa larutan atau gas dalam ruang tertutup. Oleh karena itu digunakan satuan khusus yaitu konsentrasi dengan persamaan Rp. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai pengurangan konsentrasi reaksi per satuan waktu atau penambahan konsentrasi hasil reaksi per satu satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu ada 4. Yang pertama, faktor pengaruh konsentrasi. Yang kedua, faktor pengaruh luas permukaan bidang. Yang ketiga, faktor pengaruh temperatur. Yang keempat, ada faktor pengaruh katalis. Persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara konsentrasi reaktan pada suatu reaksi dan laju reaksinya. Dengan persamaan reaksi, A ditambah BB ditambah CC ditambah DD. Dengan persamaan laju reaksinya secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan Ka pangkat M dikali dengan B pangkat N. Tingkat reaksi tidak sama dengan koefisien reaksi. Order reaksi hanya dapat ditentukan melalui percobaan. Tingkat reaksi total adalah jumlah tingkat reaktan dari reaksi. Selanjutnya teori tumbukan. Dasar teori tumbukan menjelaskan bahwa laju reaksi berbanding lurus dengan laju tumbukan efektif partikel dalam setiap detik. Laju tumbukan yang efektif adalah proses tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia. Segala sesuatu yang menaikkan laju tumbukan efektif akan menaikkan laju reaksi. Tidak semua tumbukan terjadi reaksi kimia walaupun orientasi molekulnya tepat. Agar terjadi reaksi kimia, setiap partikelnya harus memiliki energi kinetik minimum. Energi tersebut digunakan untuk memutuskan ikatan yang lama sehingga terbentuk ikatan yang baru. Energi kinetik minimum yang diperlukan oleh partikel-partikel reaksi agar menjadi kompleks teraktivasi dinamakan energi aktivasi. Berikut kerangka berpikir dimulai dari populasi yaitu siswa kelas 11, kemudian dilanjut pada sampel, kemudian sampel diberikan kepada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2, kemudian kepada kelas eksperimen 1 diberikan pretest. Selanjutnya dilanjut dengan memberikan pengajaran menggunakan media PowerPoint dan juga menggunakan media video pembelajaran. Setelah itu kemudian diberikan post-test, lalu dilakukan analisis data dan ditarik kesimpulan. Adapun hipotesis penelitian yang pertama, di mana HA-nya ada peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen 1 yang dibelajarkan dengan media PowerPoint pada materi laju reaksi. H0-nya tidak ada peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen 1 yang dibelajarkan dengan media PowerPoint pada materi laju reaksi. Dan hipotesis statistiknya, HA dibanding H1 tidak sama dengan 0, H0 dibanding μ1 sama dengan 0. Hipotesis keduanya, hipotesis perbalnya ada HA, ada peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen 2 yang dibelajarkan dengan media video pembelajaran pada materi laju reaksi. H0-nya tidak ada peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen 2 yang dibelajarkan dengan media video pembelajaran pada materi laju reaksi. Hipotesis statistiknya, HA dibanding μ2 tidak sama dengan 0, H0 dibanding μ2 sama dengan 0. Hipotesis ketiganya, hipotesis perbal, HA ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 pada materi laju reaksi. H0-nya tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 pada materi laju reaksi. Hipotesis statistiknya, HA banding μ1 tidak sama dengan μ2, H0 banding μ1 sama dengan μ2. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pertama, lokasi dan waktu. Penelitian ini akan dilakukan di kelas 11 SMA pada bulan April sampai Mei semester genap tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian eksperimen. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 IPA SMA dan sampel penelitiannya. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling
terhadap siswa kelas 11 SMA yang memiliki kemampuan awal yang sama dalam materi laju reaksi. Kemudian variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media video pembelajaran dan media PowerPoint. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada materi laju reaksi. Variabel kontrolnya dalam penelitian ini adalah buku belajar yang digunakan sama, materi yang diajarkan juga sama, dan guru yang mengajar sama, instrumen tes, pretest dan post-test yang sama. Selanjutnya, instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes objektif ataupun soal pilihan berganda yang akan disesuaikan dengan topik yang akan dibawakan oleh topik penelitian ini, yaitu materi laju reaksi. Instrumen tes dalam penelitian ini terdiri dari 20 soal dengan pilihan A, B, C, D, dan E. Setiap soal harus dijawab oleh siswa sebagai responden terhadap soal, dan setiap soal yang benar mendapatkan skor maksimal 1 dan soal yang salah ataupun kosong mendapatkan skor 0. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan indeks daya beda. Karena penelitian ini, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Yaitu tes pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga mengukur tingkat kesukaran, dan yang terakhir indeks daya beda. Kemudian prosedur kerja. Prosedur penelitian yang akan dilakukan pada suatu SMA secara umum penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap akhir. Baik, demikianlah presentasi proposal saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.